Masjidnya masih sama, azannya masih terus terdengar, memanggil tanpa henti. Namun, ada yang perlahan berubah sedikit demi sedikit, langkah kaki yang menyambut panggilan itu. Kalau dulu, setiap azan berkumandang adalah isyarat untuk pulang. Orang-orang bergegas, saf-saf terisi rapat, dan masjid terasa hidup penuh dengan kebersamaan. Orang-orang bersemangat untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid. Begitupun dengan anak-anak datang silih berganti ke masjid untuk belajar bersama ustadz. Kini azan tetap terus berkumandang, namun tak semua hati lagi bergerak untuk datang. Sebagian hanya mendengar tanpa melangkah. Masjidnya tak pernah berubah, tetapi kita yang terlalu dalam menyelam ke dalam lautan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johar Mahdi. Saya mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor NIM 2470233022. Baiklah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Perubahan Sosial dan Budaya yang diampu oleh Bapak dosen yang terhormat Bapak Sahlul Fuad MSI, di mana saya akan menampilkan sebuah perubahan sosial yang terjadi di salah satu tempat yang ada di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Masjid Al-Jihad, Tangerang Selatan, Ciputat, di mana saya akan mewawancarai satu orang tokoh masyarakat yang sudah 22 tahun berpengalaman tinggal di tempat ini. Saya akan membawakan tema dengan judul perubahan antusiasme masyarakat setempat untuk hadir ke dalam masjid dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid dulu dan sekarang. Baiklah, inilah video dari saya Muhammad Johar Mahdi. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Baik Pak, izin sebelumnya sebelum kita berbicara lebih lanjut, mohon izin untuk memperkenalkan diri Pak. Baik, perkenalkan, nama saya Diki Dermawan. Saya salah satu pengurus dari Masjid Agung Al-Jihad Ciputat. Ya, Masya Allah. Sebelumnya kalau boleh tahu udah berapa lama Pak di Masjid Agung Ciputat? Alhamdulillah, untuk perjalanan dalam kepengurusan saya dapat amanah dan dapat kepercayaan selama 22 tahun kurang lebihnya. Wow, Masya Allah. Lumayan lama ya Bapak ya. Iya. Izin Pak, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang bagaimana perubahan sosial budaya yang ada di daerah Ciputat ini, khususnya bagi masyarakat setempat yang mungkin mereka melakukan sholat berjamaahnya di Masjid Al-Jihad Ciputat ini. Kalau boleh tahu Pak, kalau ingin mengingat masa dulu, suasana masjid waktu azan itu kayak gimana sih Pak dibanding sekarang? Apa yang paling kerasa berubah Pak? Iya, pertama yang paling terasa perubahan itu jelas bagaimana bentuk antusiasme warga-warga sekitar ketika mendengarkan azan gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke masa-masa dulu, tentu ketika mendengarkan azan itu, terutama azan maghrib, jadi suatu momen yang bagi masyarakat sekitar pada kembali ke rumah dan bersiap-siap untuk ke masjid. Karena apa? Karena itu juga salah satu jadi dari titik kumpulnya orang-orang berkumpul di masjid. Selain berjamaah, mereka juga bisa saling berkomunikasi atau ya senda gurau di masjid gitu. Jadi memang satu perbedaan yang nyata situ. Kemudian semakin padatnya penduduk, rumah-rumah dan lain-lainnya juga, itu juga salah satu perbedaan yang nyata yang tentunya ketika suara azan itu mulai terhalang rumah-rumah ya, kalau kita bilang seperti itu, karena kecil walaupun bisa dibesarkan, cuma memang tidak bisa seperti dulu memangnya. Kemudian banyak perbedaan lainnya, salah satunya juga di mana kesibukannya sekarang kan sudah semakin modern ya. Jadi orang-orang juga sudah tidak sedikit juga yang mulai sibuk dengan HP-nya atau lain-lainnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Kemudian Pak, saya ingin mempertanyakan lebih lanjut. Dulu kan katanya masjid lebih ramai ya Pak, betul Pak?
Iya betul. Ya, menurut Bapak apa sih yang bikin dulu orang-orang lebih semangat datang ke masjid dibanding zaman sekarang, Bapak? Nah, jadi kalau kita melihat zaman-zaman dulu-dulu, itu yang buat orang-orang ramai untuk ke masjid itu, mereka suka di masjid karena mereka menganggap masjid itu bukan hanya tempat sholat seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka juga di situ bisa saling bertemu antara tetangga satu dengan tetangga lainnya, yang anak-anak juga ada ngaji-ngaji barengnya. Setelah itu kan ada ustadz yang bawa anak-anak ngaji, kemudian ibu-ibunya juga bisa tadarusan sama-sama, yang tua juga merangkul yang muda. Itu secara tidak langsung jadi suatu apa ya, kita bilang seperti budaya warga setempat, yang ketika azan maghrib nih mereka suka untuk masjid, ayo mari-mari bareng-bareng masjid, jalan sama-sama. Nah, di perbedaan lain kalau zaman sekarang ya semakin sedikit, karena kita tidak menyalahkan. Memang di keadaan sekarang itu anak-anak bahkan itu rata-rata sudah pada megang HP, alat komunikasi. Ada juga yang pada sibuk main HP, bahkan sudah waktunya azan ya, mungkin faktor dari orang tua atau gimana, kita tidak bisa menyalahkan juga ya, seperti itu ya. Intinya ada perbedaan di situ, perbedaan di mana dulu bisa mendapatkan kesenangan di masjid karena kan tidak seperti sekarang canggih sebuah HP atau lain-lainnya. Nah, sekarang lebih mengarahkan anak-anak atau warga-warga itu melampiaskan kejenuhan, melampiaskan rasa bosannya itu lebih ke HP dan media sosial seperti itu. Baik Pak, makasih banyak atas penjelasannya. Selanjutnya Pak, saya ingin mempertanyakan, kalau menurut Bapak kita lihat generasi sekarang, khususnya anak muda Gen Z, Bapak ngerasa mereka masih punya semangat yang sama nggak ke masjid? Atau jangan-jangan semangat mereka itu sudah hilang untuk datang ke masjid Pak? Tidak seperti dahulu lagi. Kalau mungkin dulu anak-anak mudanya kan mungkin masih memiliki semangat yang kuat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun sekarang kita lihat banyak anak muda yang rasa menghidupkan masjidnya itu sekarang sudah menurun. Gimana Pak menurut Bapak? Iya, tentu itu jadi suatu problematika bagi kami selaku pengurus masjid, jadi suatu PR buat kami pengurus masjid, bagaimana supaya kami juga bisa meningkatkan semangat anak-anak muda, dari anak kecil sampai anak remaja dan seterusnya untuk kembali ke masjid. Memang ya zaman sekarang itu kita bisa bilang untuk semangat masjid itu masih minim, sudah minim, bukan masih, karena kan dulu semangat ya, semangatnya sekarang sudah minim ya. Faktornya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi kami dari pengurus masjid juga mengakui keadaan seperti itu, bahwasannya anak-anak untuk semangat masjidnya sudah kurang. Nah, tapi dari kami insya Allah jadi PR dan akan kami kaji-kaji terus bagaimana kami mengajak anak-anak remaja, anak-anak muda untuk semangat ke masjid dengan menyesuaikan keadaan mereka di zaman sekarang, karena tidak bisa kita paksakan bagaimana keadaan seperti kita zaman dulu kan. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang juga, dengan bagaimana cara bermain mereka, bagaimana pola pikir mereka, situasi keadaan zaman sekarang. Insya Allah itu akan kami tingkatkan lagi. Baik, Masya Allah. Untuk terakhir Pak Diki, boleh tahu Pak, seandainya Bapak diberikan untuk menyampaikan harapannya, apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak pengen lihat lagi dari masyarakat soal kehidupan masjid ke depannya Bapak? Harapan saya kepada saya pribadi dan kita semua masyarakat, terkhususnya umat muslim, kita pahamilah bahwasanya masjid itu bukan hanya tempat sholat, tapi masjid itu tempat pusat peradaban umat muslim. Jadi mari kita tingkatkan semangat kita ke masjid. Kalau soal semangat, tiap orang beda-beda semangatnya, tapi temukanlah semangat kenapa Anda bisa ke masjid, mau ke masjid. Karena sholat jamaah, atau karena ingin belajar taklim, atau karena ingin ngaji atau lain-lainnya. Temukan semangat Anda ke masjid, dan mari sama-sama kita makmurkan masjid dengan niat ikhlas karena Allah, bukan karena soal apapun itu. Mari sama-sama, dan kita tidak perlu menunggu orang lain. Kita tidak perlu menunggu orang lain yang mengajak, atau orang lain dulu yang melakukannya baru kita mencontoh, tidak perlu. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, kita makmurkan masjid, kita jadikan masjid
kembali seperti fungsi awalnya pada zaman Nabi, yaitu pusat peradaban umat muslim, bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi banyak fungsi-fungsi manfaat lainnya. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Diki atas penjelasannya yang Masya Allah. Mudah-mudahan kita berharap masjid-masjid kita kembali ramai dipenuhi oleh semua kalangan, baik anak muda maupun yang sudah tua, sehingga seperti yang Bapak Diki sampaikan tadi, bahwasannya masjid bukan hanya sebagai tempat sholat, melainkan tempat pusat peradaban kebangkitan Islam. Sebelumnya terima kasih banyak Pak atas waktunya. Izin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut dapat saya analisa bahwasannya perubahan antusiasme masyarakat dalam sholat berjamaah menunjukkan pergeseran dari ikatan sosial yang kental menjadi kesadaran individual yang lebih selektif. Dahulu, kehadiran di masjid didorong oleh struktur komunitas yang erat dan keterbatasan akses informasi keagamaan. Kini, meskipun fasilitas masjid semakin mewah, modernisasi dan kemudahan akses dakwah digital cenderung membuat masyarakat lebih pragmatis dalam menentukan waktu hadir secara fisik. Namun, munculnya tren pengelolaan masjid yang profesional dan ramah pemuda menjadi titik balik yang mengubah masjid dari sekadar tempat ritual menjadi ruang sosial yang lebih relevan bagi generasi saat ini. Demikianlah video saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah perubahan sosial dan budaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.